Ya. Sri, Ngapa? tunggu dulu. Aku mau ngomong. Jane nang apa? Jenengku iku mati. Kok dijuk Sri? Amit lah Sri. Ngertiku biyen waktu Mbak Dukun among-among wujudin niku Sri Martu. Aku nyeluk yo Sri sing penak Martu aku kedawan. Sri, kok kok. Kowe kuat nandi. Nang mall. Kok kuduane anduk. Makune kok pinggir kali kok arek nang mall. Iki aku sing mumet apa dhek isih kebel jan. Oh Sri, aku tak takon. Kowe ngerti enggak cara nggak pisang? Ora ngerti aku pangan ubi. Ubi. Iki bolu pisang. Ora pernah makan bolu kok ubi. Kowe gelem enggak dudu carane resepe bolu pisang. Aku ngerti rahasia-rahasia nggak bolu pisang. Aku ora ngising. Wis ngising ku wae selek ini iki. Ora Wis ngising. main waktu. Aku tak ajari dudu. Yuk. Sabar kok Sri. Ngomong ngejaya aku. Tadi ditinggal piye? Ini orang disuruh bonceng kok malah dekem nang kono kaya ayam angrem. Oh alah Sri. Tinggal. Isih numpak pangkate separuh. Kowe ku numpak nang kene nang mburiku sih bukan dekem nang kono kaya ayam Jane angrem. mau wis neng, tapi mbok tinggal loro pantatku. Aja kesusu ngono wong wis diengkol numpak ae. Sik kok dhisik iki kan tak engkol dhisik. Oh, Kowe ditinggal kudu numpak sing engkol kangelan. tinggalnya aku. Kok kita bloke ya? Wah, kok merah. Jangan lupa. Cepat yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunar TV yang sudah lama booming, nggak pernah upload video. Nah, kali ini di hari raya Idul Adha kita akan membuat suatu tutorial cara membuat bolu pisang yang lembut teksturnya, selembut kulit saya ataupun kulit-kulit bayi lainnya. Oke, yang pertama yang kita harus sediakan adalah 4 butir pisang. Pisang yang kita sediakan ini adalah pisang barangan. Jadi artinya pisang barangan itu memang betul-betul teksturnya itu yang betul-betul lembut, rasa manis itu manis, memang cocok untuk dibuat bolu pisang. Yang kedua, telur ayam. Telur ayam 4 butir. Jadi telur ayam ini kita sesuaikan dengan jumlah pisang. Kalau memang pisangnya 5, maka telurnya juga 5. Kalau pisangnya 1, maka telurnya juga 1. Jadi ini untuk idealnya pisangnya 4, telurnya 4. Tepung terigu. Tepung terigu cukup 250 gram saja. Kemudian gula pasir. Nah, gula pasir sebenarnya ini disesuaikan dengan rasa selera manis kita. Tapi di sini 200 gram saja sudah cukup. Manisnya udah seperti saya yang mengupload video ini. Kemudian nih TBM. TBM ini kita nggak perlu banyak-banyak. Cukup 1 sendok teh saja. Kemudian ini mentega ataupun margarin ini cukup 150 gram saja. Oke, langkah pertama. Oh ya, ini yang hitam ini nggak kita kenalkan. Ini kopi ya, ini bukan termasuk dari bahan, tapi ini adalah untuk minuman yang membuat ini. Itu terserah saudara-saudara. Kalau saudara kepinginnya susu, ya boleh minum susu. Kalau yang selera cendol, juga boleh minum cendol. Yang suka selera kopi susu, juga boleh kopi susu. Oke. Langkah pertama adalah pisang yang betul-betul masak ini kita kupas terlebih dahulu, kemudian kita wenyet-wenyet. Setelah kita kupas satu persatu, kemudian kita wenyet-wenyet sampai sedemikian lembutnya, sehingga nanti hasil bolunya memang betul-betul lembut, selembut kulit-kulit bayi lainnya ataupun kulit saya minimal ya. Setelah pisang tadi udah kita menyet-menyet yang 4 butir tadi seperti ini teksturnya saudara ya. Nah, betul lembut begini. Berarti ini udah kita katakan cukup ya. Insya Allah
bolunya yang kita makan nanti teksturnya betul-betul tercampur halus, nggak ada lagi rasa-rasa gerenjel-gerenjel pisangnya, itu nggak lagi. Kemudian langkah kedua adalah kita mencairkan margarin terlebih dahulu. Margarin yang 150 gram ini harus kita cairkan dulu. Bagaimana cara mencairnya? Ayo ikuti saya. Oke, kita masukkan margarin tadi ke dalam loyang yang sudah kita panaskan ya. Mak, berasap, ini menandakan betul-betul panas saudara-saudara. Mak, sedapnya. Makin semangat kita, makin panas gini makin semangat saudara-saudara. Sampai kita nyiduknya pun kangelan, asli kepayahan maksudnya. Oke, kita aduk-aduk sampai mencair. Mencairnya nggak mencair sampai 100% saudara ya. Cukup mencair 70% saja. Karena kalau mencairnya sampai 100% berarti panas sekali dia, malah nanti akibatnya bolunya bisa jadi batak gitu. Jadi cukup 70% aja ya. Kita tunggu sejenak, kita aduk-aduk dulu saudara-saudara. Temel lah. Memang ini kudu sabar. Memang cara membuat bolu ini bagi bapak-bapak yang penasaran, kita kini harus punya sifat sabar ya. Karena kalau bikin bolu itu gendandapan ya hasilnya bisa nggak memuaskan gitu. Jadi memang betul-betul sabar bapak-bapak. Nah, ini udah mencapai 70% kurang lebih ya. Nah, baru ini kita angkat saja. Jangan sampai 100%. Nah, kita angkat. Nah, kompornya kita matikan. Jepret. Nah, baru kita uduk-uduk dulu sampai dia betul-betul cair. Jadi sambil nanti dia cair sendiri, dia udah nggak terlalu panas. Insya Allah bolu yang kita buat ini teksturnya betul-betul lembut, merekah, barokah. Oke, langkah selanjutnya telur kita pecahkan dalam wadah. Ini kita ambil sedikit putihnya, bukan untuk mengurangi rasa, tapi kebetulan ini untuk maskeran nanti kita menjelang tidur ya saudara-saudara, supaya kulit kita bisa lembut. Makanya saudara-saudara jangan heran kalau kita bilang kan bulunya tadi selembut kulit saya. Jadi bagaimana nanti itu masalah kecantikan ataupun perawatan wajah ini nggak kita tutorialkan sekarang lah, itu ada masa-masanya. Kalau gitu semua dipecahkan di sini, woi nggak seru. Ini setelah kita kupas ataupun kita pecah telurnya, maka kita mixer. Jadi mixer bisa kita gunakan merek apa aja. Memang sini nggak kita bikin mereknya, nanti pikirnya promosi. Mereknya apa aja bisa, nggak mempengaruhi ngembangnya bolu. Yang penting mixernya bisa muter. Yang sulit itu kalau mixernya nggak muter, itu jadi masalah. Dengan kecepatan tinggi ya saudara-saudara. Nah, setelah telur yang kita kocok ini warnanya sudah udah memutih berbuih gini, kita matikan sejenak kocokannya, lalu kita masukkan TBM tadi 1 sendok teh aja ya. Karena kita nggak punya sendok teh, maka kita pakai gagangnya sendok. Ini bersih kok saudara. Nah, kira-kira segini aja ya.
1 sendok teh aja ya. Baru kita masukkan gula terlebih dahulu. Di antara lain-lainnya, di antara tepung dan margarin, ini gula kita masukkan terlebih dahulu karena gulanya masih berpasir. Maksudnya gula pasir itu. Kecuali gulanya gula tepung. Kalau gula tepung bisa dia belakang-belakangan. Jadi karena ini gula pasir, jadi kita masukkan terlebih dahulu supaya lembut dulu dia, kocok. Baru kita kocok lagi ya, bisa dengan kecepatan tinggi, saudara. Adonan ini suaranya udah nggak ada ngeres-ngeresnya lagi, menandakan pasirnya gulanya tuh udah larut ya. Nah, ketika gulanya udah betul-betul larut, baru kita masukkan yang namanya margarin tadi ya. Secara perlahan-lahan kita masukkan. Setelah kita rasa udah betul-betul larut, udah betul-betul kecampur, baru perlahan-lahan kita masukkan pisang sedikit sampai habis. Aroma pisangnya itu loh, aroma pisangnya itu loh, nggak terasa aja, padahal belum dimasak ini, maksudnya udah ada aroma nikmatnya itu udah ada. Nah, yang kita rasa udah cukup larut, semuanya tercampur, maka yang terakhir kita masukkan tepung terigu sedikit tadi ya, 250 gram. Usahakan mixer jangan mati ya, karena kalau mixer mati itulah yang bisa mengakibatkan jadi bantat ya. Jadi usahakan waktu memasukkan bahannya satu demi satu tadi, memang mixer dalam keadaan hidup terus. Ya, kita aduk-aduk gini sampai betul-betul rata, saudara-saudara ya. Kalau sudah kita rasa udah betul-betul rata, maka mixer sudah bisa kita off-kan. Iya, kawannya udah rata. Kita off-kan ya. Oke. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang panggangan yang sudah ditaburi, karena kita nggak memiliki loyang yang ada under-undernya di tengah itu, kita pakai loyang biasa aja saudara-saudara yang sudah ditaburi mentega dan sedikit tepung terigu, dengan tujuan supaya nanti waktunya mateng, waktu kita mau nyoplokkannya itu nggak lengket gitu. Ini ada suatu rumus ya. Jadi banyak dari kita bapak-bapak yang belum tahu rumusnya bagaimana melepaskan bulu saat dari loyang. Kadang-kadang kan lengket dia, kerak-keraknya itu banyak. Nah, rumusnya itu adalah diberi sedikit margarin yang udah dicairkan ya. Margarin dan ditaburi sedikit tepung terigu. Oke, karena ini supaya bersih harus kita pakai solet. Ini mana solet kita ya? Oke, kita pakai solet sehingga dia bisa betul-betul bersih dari loyang apa ini ya Pak ya, baskomnya ya, baskom.
setelah adonan sudah kita tuang semua ke dalam loyang, ini bagi bapak-bapak yang kepingin ataupun seleranya dengan keju, bisa langsung ditaburi dengan parutan keju atau dengan mesoseres untuk sebagai topping supaya lebih menarik. Di samping itu lebih nikmat bagi yang selera keju. Karena kebetulan kami ini nggak selera keju, entah kenapa. Jadi kami cukup yang original saja. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Oke, kita masukkan bolu kukus tadi ke dalam sebuah oven. Dan kemudian kita tutup dengan rapat. Tara. Nah, sekarang bolu pisang kita sudah jadi dan teksturnya sungguh lembut. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan bagi saudara-saudara semua yang selalu merindukan Sunar TV, jangan lupa like dan subscribe-nya supaya video ini terus apa itu ya? Ya banyak itulah, banyak sering-sering tayang gitu bagi yang merindukan Sunar Soyo. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.